Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa kimia. Nah, senyawa kimia itu terdiri atas 3 senyawa, yaitu senyawa biner, senyawa poliatomik, dan senyawa hidrokarbon. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas 2 unsur. Sedangkan senyawa poliatomik yaitu senyawa yang tersusun atas lebih dari 2 atom. Sedangkan senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur karbon saja. Nah, pada kelas 10 ini kita akan mempelajari tentang penamaan senyawa biner dan penamaan senyawa poliatomik. Untuk penamaan senyawa hidrokarbon, kita akan pelajari di kelas 11. Senyawa biner dapat berasal dari senyawa logam dan non-logam atau keduanya non-logam. Penamaan senyawa biner dari logam yang jenis muatannya satu dengan non-logam, yaitu tulislah nama logam atau kationnya, dan diikuti dengan penulisan nama unsur non-logam atau anionnya, dan diakhiri dengan kata ida. Sedangkan untuk penamaan senyawa biner yang tersusun atas senyawa non-logam dengan non-logam, maka penamaan senyawanya harus disebutkan jumlah atomnya dalam angka Latin dengan bahasa Yunani. Berikut ini disajikan penamaan kation dan anion. Nah, bisa kalian lihat pada kation dan anion. Untuk anion, maka diberi akhiran ida. Sebagai contoh, H negatif. Jadi penamaannya untuk anion yaitu hidrida. O2 negatif. Jadi penamaannya adalah oksida. Sedangkan untuk kation tidak diberi akhiran ida. Perhatikan contoh penamaan senyawa KCl berikut. KCl, namanya kalium klorida. Kalium namanya tidak berubah. Klorida diberi akhiran ida. Untuk penamaan senyawa biner yang tersusun atas logam dan non-logam, maka tinggal menggabungkan nama kation dan nama anion diberi akhiran ida. Perhatikan rumus umum berikut ini. AX plus ditambah BY min menjadi AYBX. Sebagai contoh, Ca2 plus ditambah O2 min menjadi CaO. CaO merupakan penyederhanaan dari Ca2O2. Karena sama-sama berangka 2, maka bisa disederhanakan dengan membagi 2 sehingga menjadi CaO. Nah, jadi untuk tata nama CaO, maka kita tulis kalsium oksida. Contoh yang kedua, Ba2 plus ditambah F min membentuk BaF2. Jadi penamaannya kita tulis untuk BaF2 adalah barium fluorida. Contoh yang ketiga, Na plus ditambah Cl min menjadi NaCl. Jadi penamaan untuk NaCl kita tulis natrium klorida. Contoh yang keempat, Mg2 plus ditambah N3 min menjadi Mg3N2. Maka penamaan untuk Mg3N2 adalah magnesium nitrida. Penamaan yang kedua yaitu penamaan senyawa biner yang tersusun atas unsur non-logam dan non-logam, yaitu
disebutkan banyaknya unsur pertama dengan awalan Yunani diikuti nama unsurnya. Selanjutnya, disebutkan banyaknya unsur kedua dengan awalan Yunani diikuti nama unsurnya. Sebagai contoh, mono untuk satu. Biasanya, untuk unsur yang berjumlah satu sering tidak disebutkan kata mono. Yang kedua, di untuk dua, tri untuk tiga, tetra untuk 4, penta untuk 5, heksa untuk 6, hepta untuk 7, okta untuk 8, nona untuk 9, deka untuk 10. Sebagai contoh, CO. Tata namanya kita tulis karbon monoksida. CO2, penamaannya kita tulis karbon dioksida. PCl5, kita tulis fosforus pentaklorida karena jumlah Cl adalah 5. Jadi kita tulis fosforus pentaklorida. Selanjutnya N2O5. Karena jumlah N ada 2 dan O ada 5, maka kita tulis dengan awalan Yunani, yaitu dinitrogen pentaoksida. Selanjutnya untuk HCl, tata namanya hidrogen klorida. Dan untuk HF, tata namanya hidrogen fluorida. Biasanya yang berawalan dengan H seperti HCl dan HF, maka kata hidrogen bisa diganti dengan kata asam, sehingga HCl menjadi asam klorida dan HF menjadi asam fluorida. Nah, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita belajar tentang tata nama poliatomik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.